Di era sekarang, kita hidup di dua dunia. Satu dunia yang nyata, dan satu dunia yang bernama media sosial. Di dunia nyata, kita lelah. Kita jatuh, kita bingung. Kadang tidak tahu harus melangkah kemana. Namun, di dunia media sosial, hidup selalu tampak rapi. Semua orang terlihat bahagia. Semua orang seolah sudah sampai, sudah sukses, sudah tenang, sudah menemukan arti hidup. Pertanyaannya, apakah benar begitu? Atau jangan-jangan kita sedang hidup di tengah panggung besar kebahagiaan yang dipaksakan? Bagian 1. Ilusi yang kita konsumsi setiap hari. Setiap hari kita bangun tidur, hal pertama yang kita sentuh bukan lagi air, bukan doa, melainkan layar. Kita membuka media sosial dan langsung disambut kehidupan orang lain. Liburan, pencapaian, hubungan harmonis, tubuh ideal, karir yang terus naik. Tanpa kita sadari, otak kita mulai menyerap semua itu sebagai standar hidup. Padahal yang kita lihat hanyalah potongan terbaik, bukan keseluruhan cerita. Tidak ada yang mengunggah saat mereka gagal. Tidak ada yang memposting saat mereka merasa tidak berguna. Tidak ada yang memperlihatkan malam-malam penuh kecemasan. Yang kita konsumsi setiap hari bukan realita, melainkan kurasi. Dan ironisnya, kita membandingkan hidup kita yang utuh dengan hidup orang lain yang dipotong-potong. Bagian 2. Bahagia menjadi tuntutan sosial. Dulu, bahagia adalah perasaan. Sekarang, bahagia adalah kewajiban. Jika kamu tidak terlihat bahagia, orang akan bertanya, "Kenapa kamu kelihatan murung? Kurang bersyukur ya? Kamu harus lebih positif." Akhirnya banyak orang belajar satu hal. Lebih aman terlihat bahagia daripada jujur. Lebih baik tersenyum palsu daripada dicap lemah. Lebih baik menulis caption motivasi daripada mengakui bahwa hidup sedang runtuh. Bahagia bukan lagi sesuatu yang dirasakan, melainkan sesuatu yang harus dibuktikan. Lewat foto, lewat story, lewat unggahan. Dan sejak saat itu, media sosial berubah menjadi ruang pamer kebahagiaan yang kompetitif. Bagian 3. Di balik senyum yang terunggah. Setiap senyum di layar punya cerita yang tidak pernah ditulis. Ada orang yang mengunggah foto bersama pasangannya, padahal hubungannya sedang berada di ujung kehancuran. Ada yang memamerkan pencapaian karir, padahal pulang kerja dengan perasaan hampa. Ada yang terlihat percaya diri, padahal diam-diam membenci dirinya sendiri. Media sosial tidak pernah berbohong, tapi juga tidak pernah jujur sepenuhnya. Karena kamera tidak bisa merekam rasa takut, rasa gagal, rasa ingin menyerah. Dan semakin sering seseorang memamerkan kebahagiaan, kadang justru semakin besar kekosongan yang ia rasakan. Bagian 4. Perbandingan yang pelan-pelan membunuh. Masalah terbesar media sosial bukan pada orang lain. Masalahnya adalah apa yang terjadi di dalam kepala kita. Kita mulai bertanya, kenapa hidupku begini? Kenapa aku belum sejauh mereka? Kenapa aku selalu tertinggal? Perbandingan itu tidak datang sekaligus. Ia datang pelan-pelan, hening, tapi merusak. Sedikit demi sedikit, kepercayaan diri kita terkikis. Kita mulai merasa hidup kita salah. Pilihan kita keliru. Kecepatan kita terlalu lambat. Padahal setiap orang memiliki waktu dan jalannya sendiri. Namun, media sosial membuat semua orang terlihat seperti sedang berlomba di jalur yang sama. Bagian 5. Ketika kesedihan tidak laku. Di media sosial, kesedihan jarang mendapat tempat. Postingan bahagia diberi like,
Postingan sedih sering dilewati. Akhirnya, banyak orang menyimpan lukanya sendirian, menangis di kamar, bertanya pada diri sendiri, merasa aneh karena tidak sebahagia orang lain. Kesedihan dianggap lemah, padahal kesedihan adalah manusiawi. Dan karena tidak ada ruang untuk jujur, banyak orang memilih diam dan berpura-pura kuat. Bagian 6. Masker yang terlalu lama dipakai. Masalahnya adalah, masker yang terlalu lama akan sulit dilepas. Awalnya hanya berpura-pura. Lama-lama kita lupa seperti apa rasanya menjadi diri sendiri. Kita mulai hidup untuk validasi, untuk komentar, untuk angka. Dan ketika tidak mendapatkannya, kita merasa tidak berarti. Padahal nilai diri manusia tidak pernah ditentukan oleh algoritma. Bagian 7. Kesepian di tengah keramaian. Ironi terbesar media sosial adalah ini. Semakin banyak koneksi, semakin banyak orang merasa kesepian. Kita dikelilingi ribuan orang, tapi tidak tahu harus bercerita ke siapa. Karena semua terlihat baik-baik saja, kita takut menjadi satu-satunya yang tidak. Padahal hampir semua orang sedang berjuang dengan versinya masing-masing. Bagian 8. Kembali ke realita. Mungkin sudah saatnya kita berhenti bertanya, "Kenapa hidupku begini?" Dan mulai bertanya, "Apa yang sebenarnya aku butuhkan?" Hidup tidak harus selalu diunggah. Tidak semua proses harus dilihat orang lain. Kadang, maju paling besar terjadi dalam diam. Pesan untuk penonton. Jika kamu hari ini merasa hidupmu berat, merasa tertinggal, merasa tidak sebahagia yang terlihat di layar, ingat ini baik-baik. Apa yang kamu lihat di media sosial bukan standar hidup, melainkan potongan cerita. Kamu tidak gagal, kamu hanya sedang menjalani proses yang tidak terlihat. Dan itu tidak apa-apa, karena hidup yang nyata tidak pernah seindah unggahan, tapi jauh lebih jujur. Inilah sisi tersembunyi media sosial, bahagia yang sering kali dipaksakan.